satu strategi efektif yang bisa dilakukan untuk anak usia sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, yakni dengan mengembangkan kecerdasan majemuk dalam pendidikan dasar untuk menemukan rasa saling menghargai. Kita bisa tahu bahwa kecerdasan itu menurut Howard Gardner adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia, dan juga kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk diselesaikan. Dan yang paling penting adalah kemampuan untuk menciptakan suatu produk yang dihargai dalam suatu budaya seseorang. Namun apa yang latar belakanginya? Latar belakang ini adalah pada awalnya kita memahami bahwa kecerdasan itu adalah IQ semata. Kita menganggap seseorang itu cerdas jika mempunyai IQ yang tinggi, dan seseorang itu dinyatakan bodoh jika ia mempunyai IQ yang rendah. Kemudian lahirlah teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk dari Howard Gardner, yang kemudian memicu berkembangnya kecerdasan baru seperti IQ atau emotional intelligence, international quotient oleh Daniel Goleman. Kemudian ada CQ atau creative quotient dan spiritual intelligence oleh Dana Zohar dan Ian Marshall. Kemudian bagaimana implikasi dari multiple intelligence dalam pendidikan, yakni adanya kurikulum yang memadai untuk bisa mengembangkan seluruh kecerdasan siswa, sehingga sekolah harus membuat sebuah kurikulum yang bisa mewadahi seluruh kecerdasan siswa. Kemudian adanya kesadaran egaliter atau persamaan dalam proses pembelajaran, bahwa meskipun melakukan pembelajaran di dalam kelas, namun prinsip untuk memenuhi kebutuhan individu dari peserta didik tetap harus diutamakan, sehingga adanya multi metode dan strategi pengajaran di dalam kelas. Nah, ini salah satu urgensinya. Urgensi MIR itu kita bisa bagi dua. Salah satunya adalah guru. Bagaimana kemudian guru ketika menggunakan multiple intelligence research ini, dia dapat menjadi pedoman bagi guru untuk melihat kecenderungan kecerdasan siswa, sehingga dapat disesuaikan dengan gaya mengajar guru, tidak monoton hanya ceramah atau menggunakan strategi tertentu, tapi berdasarkan strategi di kelas tersebut lebih dominan kecerdasan apa. Kemudian juga dapat digunakan untuk pembagian kelas sesuai dengan kecenderungan kecerdasannya. Misalkan yang audio, maka bisa dikelompokkan audio sendiri. Kemudian yang lebih banyak visual, bisa visual sendiri, sehingga guru ketika mengajar di dalam kelas, meskipun itu kelasnya varian gitu, namun bisa terwakili dengan kebutuhan dari kecerdasan siswa visual misalnya. Nah, ini juga dapat digunakan sebagai data riwayat kecerdasan setiap siswa pada riset berikutnya untuk diketahui oleh guru ataupun juga oleh orang tua. Nah, yang berikutnya adalah dapat digunakan untuk memberikan pilihan sekolah dalam jenjang yang berikutnya. Kemudian urgensi MIR lagi bagi orang tua adalah sebagai katalisator, yakni untuk memantik kreativitas anak lagi, dan sebagai fasilitator, sebagai sumber informasi untuk orang tua dan anak tentang kebiasaan-kebiasaan atau habit yang perlu dikembangkan dari anak oleh orang tua. Kemudian dapat mempercepat anak untuk menemukan kondisi akhir terbaiknya, dan juga dapat digunakan untuk mendukung pilihan pendidikan yang tepat sesuai dengan passion dan potensi anak. Nah, strategi alternatifnya bagaimana? Di dalam kelas adalah kita bagi dalam 2 waktu. Yang pertama dalam kelas besar bersama-sama. Kemudian dalam kelas yang sesuai dengan kecenderungannya. Harapan ini adalah untuk dapat menumbuhkan rasa regard atau saling menghargai antara satu dengan yang lain. Apa aja kecerdasan multiple intelligence ini? Kita bisa lihat ada yang intrapersonal, ada interpersonal, ada musik, ada linguistik, ada spasial, ada natural, dan ada logis matematis, dan juga ada kinestetik. Nah, apa sih yang kemudian mendasari kenapa multiple intelligence ini cukup efektif diterapkan di dalam kelas, yakni prinsipnya adalah penekanan pada penilaian, bukan pada pengujian. Kemudian penilaian yang dimaksud adalah penilaian yang alami dan sederhana, instrumennya adil terhadap kecerdasan, dan menggunakan ukuran yang
sensitivitas pada perbedaan individual, tingkat perkembangan dan bentuk keahlian, dan aplikasi penilaian yang untuk memanfaatkan siswa. Kita lihat kecerdasan linguistik itu adalah kecerdasan bahasa. Ciri-cirinya adalah mereka menyenangi puisi dan cerita-cerita, senang membaca, menulis, mudah mengungkapkan perasaan dengan kata-kata baik melalui lisan ataupun tulisan, yang kemudian bisa kita kenali bahwa dia banyak bicara. Itu adalah cerdas linguistik. Adapun cerdas logis matematis atau cerdas hitung adalah menyukai hal-hal yang berhubungan dengan angka dan menghitung, menyukai eksperimen dan pengembangan ilmu pengetahuan terbaru, serta menyukai pelajaran matematika dan IPA, kemudian senang menganalisa yang dikaitkan dengan logika. Untuk berikutnya adalah cerdas musik atau musikal. Bisa dilihat dari ciri-cirinya, mereka menyukai memainkan alat musik, senang menyanyikan lagu atau mendengarkan musik di mana saja, peka terhadap nada dan irama, kemudian dapat membedakan bunyi berbagai alat musik, menyukai pelajaran seni suara, dan kemudian suka bersenandung ataupun mengetukkan jari jemari gitu ya di meja sesuai dengan irama musik. Itu salah satu ciri-ciri yang sederhana. Kecerdasan berikutnya ialah kecerdasan spasial, visual spasial atau cerdas ruang, di mana ciri-cirinya mereka menyukai bidang seni rupa atau lukisan patung, dapat mengembangkan gambaran suatu ruang dari beberapa sudut yang berbeda, gitu ya. Ini seperti arsitek begitu. Kemudian menyukai bacaan yang penuh gambar-gambar berwarna dan senang merekam peristiwa kejadian dengan video kamera. Adapun cerdas kinestetik atau cerdas tubuh, olah tubuh ialah mereka yang menyukai aktivitas olahraga, menyukai gerak tubuh, kemudian memikirkan suatu masalah dengan melakukan banyak gerak, dan menyukai pelajaran olahraga serta keterampilan, dan lebih mudah mengingat sesuatu dengan melakukan gerakan daripada melihat atau mendengarkan. Adapun interpersonal atau kecerdasan sosial, maka ciri-cirinya adalah menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain atau dalam kelompok, kemudian menyenangi permainan yang melibatkan banyak peserta, atau kemudian pandai berkomunikasi bahkan memanipulasi. Jika mempunyai masalah, mereka senang membicarakannya dengan banyak orang atau dengan orang lain gitu ya, dan banyak orang lain yang datang untuk meminta pendapat kepadanya karena dia dapat bersimpati. Itu personal. Adapun intrapersonal atau cerdas diri adalah mereka suka menuliskan dalam buku catatan harian untuk mengungkapkan perasaannya, sensitif terhadap nilai diri, dan kemudian menyadari akan kelebihan serta kekurangan diri sendiri. Lebih senang menikmati rekreasi sendirian, misalnya memancing atau menyepi di mana. Kemudian menentukan dan memutuskan sendiri langkah yang akan dipilih. Adapun kecerdasan berikutnya adalah kecerdasan alam atau natural. Mereka ciri-cirinya antara lain menyukai memelihara binatang atau merawat tanaman, kemudian mempunyai minat besar terhadap pengetahuan tentang kehidupan flora dan fauna, kemudian menyukai kegiatan yang berhubungan dengan alam seperti berkebun dan memancing, dan menyukai pelajaran biologi, serta mempunyai perhatian besar terhadap masalah lingkungan hidup atau konservasi alam. Penemuan teori multiple intelligence ini mampu membuka kejeniusan Anda dengan mengikuti beberapa langkah. Apa langkahnya? Yakni yang pertama adalah lebih memanfaatkan semua intelijensi yang ada. Kemudian Anda bisa menghargai kepandaian atau kecerdasan Anda yang sesungguhnya. Dan kemudian yang terakhir adalah melatih dan menghargai semua intelijensi Anda. Adapun desain penelitian di sini adalah yang dimaksud terkait dengan desain pembelajaran gitu ya. Desain pembelajaran itu yang pertama kita bisa lakukan observasi terlebih dahulu, kemudian adanya talent mapping, kemudian bagaimana menyusun learning style-nya, dan berikutnya adalah penerapan atau implementasi multiple intelligence di kelas, dan terakhir dilakukan review dan evaluasi terhadap apa yang tadi sudah direncanakan. Adapun goal studinya adalah ketika learning style terbentuk atau tersusun
tersusun, guru mengetahui bagaimana gaya mengajar yang tepat untuk anak, maka diharapkan anak memiliki life skill gitu, memiliki kecakapan mandiri, kecakapan hidup yang nantinya anak bisa mengembangkan dengan sukses dan bahagia. Adapun yang berikutnya adalah terkait dengan analisis terhadap teori Hofstadter dengan pembelajaran di sekolah gitu ya. Tidak ada cara tunggal dalam penerapan sistem pembelajaran dalam model ini. Kenapa? Karena ini konsekuensinya membutuhkan kreativitas guru yang sangat tinggi, dan hal ini tidak mungkin dilaksanakan pada sekolah konvensional, sehingga sekolah-sekolah yang akan menggunakan multiple intelligence ini haruslah sekolah yang memiliki mindset yang baru gitu ya, lebih wise dan modern. Kemudian memungkinkan terjadinya kesalahan metode pembelajaran bagi sebagian siswa karena bercampurnya kemacam-macam kecerdasan dalam satu kelas. Ini adalah analisis dalam weaknya atau kelemahannya. Kemudian yang ketiga adalah analisis terhadap kecerdasan konkret akan terwujud jika diimbangi dengan kecerdasan spiritual. Aplikasinya 8 kecerdasan menjadi 9 kecerdasan. Ini adalah merupakan salah satu bentuk tambahannya. Dan bagaimana cara pengajaran yang berikutnya, bagaimana di kelas gitu ya. Di sini menyimpulkan bahwa teori ini sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia, khususnya dalam konteks pendekatan di madrasah ibtidaiyah atau SD, di mana masa-masa itu anak membutuhkan penanaman nilai dan karakter positif serta menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki masing-masing anak. Itu untuk bagaimana strategi pengajaran multiple intelligence di dalam kelas. Lebih lanjut lagi akan dilanjutkan pada sesi yang berikutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.